Martial Universe. Bab 94. Judul, akhirnya terungkap. Master Simbol. Ekspresi Lin Xiao dan yang lainnya berubah tegang secara bersamaan. Lei Bao memang seekor rubah licik, sampai bisa mempersiapkan segalanya seperti ini. Tampaknya guru besar Gu ini merupakan bantuan yang didapatkan dari kota Yan. Ayah, mungkinkah orang itu adalah orang yang akhir-akhir ini sering memata-matai keluarga Lin? Lin Xiao menghampiri Lin Zentian dan bertanya pelan. Saat Lin Zentian melangkah ke tingkat awal Yuan dan dia diawasi oleh seorang master simbol misterius. Kini setelah mereka melihat master simbol yang disewa oleh keluarga Lei, Lin Xiao lantas saling menghubungkan kedua hal itu. Aku tidak yakin. Lin Zentian menggeleng. Ekspresinya kini tidak setenang sebelumnya. Tindakan Lei Bao kali ini telah jauh melampaui perkiraannya. Walaupun dia tidak tahu guru besar Gu ini ada di tingkat berapa, tapi melihat bagaimana Lei Bao memperlakukannya dengan hormat, tampaknya orang itu paling tidak seorang master simbol segel 2. Seorang master simbol di level itu tidak mudah dilawan, bahkan jika hanya seorang diri. Ditambah lagi, di sana juga ada Lei Bao di tingkat awal Yuan dan situasi yang mulanya tampak menjanjikan, kini terbalik dengan sendirinya. Perkembangan tidak terduga ini membuat seluruh fraksi di aula besar diam-diam menelan ludah. Fakta bahwa keluarga Lei bisa menyewa orang yang sangat kuat untuk membantu mereka, menunjukkan bahwa mereka memang fraksi paling mapan di kota Qingyang. Haha, aku tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan dua ahli tingkat awal Yuan dan di tempat terpencil seperti kota Qingyang. Tampaknya tempat ini memiliki feng shui yang bagus. Pria parubaya berjubah kuning itu tersenyum sambil menatap ke arah Lin Zentian. Boleh aku tahu namamu? Masalah ini adalah urusan keluarga Lin dan Lei. Kalau kau mau menyingkir, aku akan membayar sebesar 2 kali lipat dari yang dijanjikan oleh keluarga Lei padamu. Ujar Lin Zentian serius. Namaku adalah Gu Ying. Aku adalah wakil dari Sekte Baju Darah di kota Yan, seorang master simbol segel 2. Pria parubaya itu menatap ke arah Lin Zentian dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia kemudian menambahkan, bayaran yang keluarga Lei janjikan padaku adalah 60% dari keuntungan tambang batu yang Yuan di Steelwood Manor. Kalau keluarga Lin mau memberikan Steelwood Manor padaku, aku akan menyingkir dengan senang hati. Mendengar itu, ekspresi Lin Zentian dan yang lain berubah semakin jelek. Sekte Baju Darah merupakan fraksi yang cukup hebat di kota Yan. Mereka tidak pernah menyangka jika fraksi itu akan ikut campur dengan masalah di kota Qingyang. Apakah keluarga Lei tidak khawatir jika mereka akan membawa masalah? Aku khawatir keluarga Lin tidak setuju dengan permintaanmu. Lin Zentian secara diam-diam memberikan sinyal pada yang lain untuk terus bersikap waspada. Mendengar kalimat Lin Zentian, Gu Ying merentangkan tangannya. Ekspresi senyumnya membuat sensasi dingin terasa di dalam dada mereka. Seseorang dengan tatapan kejam itu tidak menakutkan, tapi harimau yang sedang tersenyum, itu yang benar-benar menakutkan. Bang, di satu sisi, Lei Bao juga mengeluarkan tawa aneh. Dengan satu lambaian tangan, keempat pintu di aula besar itu terbuka bersamaan. Pasukan dari keluarga Lei dan Xie segera memenuhi tempat itu. Kilatan membunuh di pedang mereka segera melenyapkan suasana gembira yang ada sebelumnya. Melihat formasi keluarga Lei dan Xie, fraksi lain yang ada di sana pun terkesiap. Dalam sekejap, mereka mulai kabur dan diam-diam saling berkumpul untuk mencegah keluarga Lei dan Xie menyerang mereka. Fuit! Saat keluarga Lei dan Xie menyerang, suara siulan keras ditiup oleh Lin Xiao. Segera, suara gaduh terdengar dari luar kastel. Tak lama setelah sinyal disuarakan, teriakan peperangan mulai terdengar di luar komplek keluarga Lei. Tentu saja, pasukan keluarga Lin dan Raging Blade Dojo pun merangsek masuk. Saat ini, kedua belah pihak terlibat peperangan. Hari ini, keluarga Lei dan Xie hanya akan mengincar keluarga Lin dan Raging Blade Dojo. Kami harap kalian semua tidak ada yang ikut campur. Jika tidak, aku, Lei Bao, akan mencarimu sendiri di masa depan. Mendengar suara peperangan di luar, wajah Lei Bao berubah dingin. Pria tua itu melangkah maju. Tatapan tegasnya melihat ke arah seluruh fraksi dan berteriak. Saat mendengar teriakan itu, sebagian besar fraksi segera mengangguk. Bagaimanapun, entah itu keluarga Lei dan Xie, atau keluarga Lin dan Raging Blade Dojo, mereka tidak bisa menandingi mereka. Karena itu, mereka jelas tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Lin Zentian, kita sudah saling berseteru selama bertahun-tahun.
Akhirnya tiba saatnya untuk menyelesaikan segalanya. Orang sepertimu yang diusir oleh klan Lin sendiri tidak pantas untuk berada di atas keluarga Lei. Melihat fraksi lain yang mematuhi, Lei Bao tertawa dingin, lantas menatap Lin Zentian. Bukan kau yang menentukan kami pantas atau tidak. Lagi pula, kalau kau ingin menghancurkan keluarga Lin, keluarga Lei harus bersiap membayarnya dengan nyawa. Dalam sekejap, wajah Lin Zentian berubah sangat gelap. Selama bertahun-tahun demi keluarganya bisa bertahan, dia terus menahan tekanan dari keluarga Lei dan Xie. Hari ini saatnya untuk membalaskan segalanya. Hehe, bagus sekali. Biar kulihat apakah anjing tak berguna sepertimu, yang diusir ke kota Qingyang, punya kemampuan untuk bicara sesombong itu. Lei Bao tertawa marah. Gelombang Yuan Power yang tebal keluar dari tubuhnya dan melingkupi kedua tangannya. Di sana terlihat samar energi putih yang sangat kuat keluar dari pori-porinya. Energi putih itu tampak lemah. Namun, orang yang memiliki penglihatan tajam bisa merasakan jika energi itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu dan baja. Energi Yuan Gang murni, kelopak mata Lindong berkedut melihatnya. Setelah seseorang naik ke tingkat Yuan dan Yuan Power di dalam dantian akan dipadatkan menjadi energi yang lebih kuat dan mematikan. Energi itu jauh lebih kuat dan mematikan dibandingkan Yuan Power biasa dan dinamakan sebagai energi Yuan Gang murni. Faktanya, kemampuan serangan dan pertahanannya jauh melampaui Yuan Power. Malah, bisa dikatakan bahwa energi Yuan Gang murni adalah senjata terkuat praktisi Yuan dan ketika Lei Bao menyerang, dia segera menggunakan energi Yuan Gang murni. Jelas terlihat jika dia bertarung dengan serius dari awal. Bagaimanapun, dia tahu alasan mengapa keluarga Lin berani melawan mereka. Itu dikarenakan keberadaan Lin Zentian. Setelah dia berhasil menyingkirkan Lin Zentian, keluarga Lin yang lain bagai kumpulan semut yang menunggu diinjak. Guru besar Gu, tolong tangani anggota keluarga Lin dan Raging Blade Dojo yang lain. Energi Yuan Gang murni meletup-letup ketika Lei Bao meraung rendah. Kemudian dia menginjak lantai dan menerjang ke arah Lin Zentian. Karena kecepatannya yang sangat tinggi, meja dan kursi di sekitarnya hancur berkeping-keping. Membuat serangan itu terlihat semakin mengerikan. Walaupun keberadaan Master Simbol Segel 2 merugikan keluarga Lin dan Raging Blade Dojo, tapi jika masalahnya sudah berkembang ke titik ini, tidak ada lagi celah untuk kabur. Karena itu, satu-satunya cara supaya bisa bertahan hidup adalah bertarung sampai mati. Lagi pula, dari tabiat Lei Bao, meski mereka menyerah pun, keluarga Lin dan Raging Blade Dojo pasti akan dibantai abis. Semuanya hati-hati, menghadapi Lei Bao yang menerjang cepat ke arahnya, Lin Zentian tidak merasa takut. Namun malah berteriak ke arah Lin Xiao dan yang lainnya. Energi Yuan Gang murni pun menyelimuti kedua tinjunya. Dalam sekejap, dia menerjang maju dan saling bertabrakan dengan Lei Bao. Dang dang dang, saat tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, sebuah gelombang kejut yang sangat kuat tercipta di tengah-tengah. Bagai angin topan, kekuatan itu membuat wajah para tamu tampak kesakitan. Bahkan udara pun bergemuruh saat gelombang kejut itu melintas. Pertarungan antara praktisi tingkat Yuan dan sangat luar biasa dibandingkan tingkat Heavenly Yuan. Sambil menatap dua sosok yang saling menyerang, beberapa orang diam-diam bergumam pada diri sendiri. Dari kekuatan gelombang kejut itu, bahkan jika tingkat akhir Heavenly Yuan terlibat dalam pertarungan itu, dia pasti akan tewas. Tingkat Yuan dan memang pantas mendapatkan reputasi tinggi. Serang. Saat Lei Bao berurusan dengan Lin Zentian secara pribadi, senyum licik muncul di wajah Xie Qian. Dia meraung rendah, lantas menerjang para anggota elit sebelum akhirnya berlari ke arah Lin Xiao dan yang lainnya. Semuanya, hati-hati. Melihat Xie Qian dan para prajuritnya menghampiri, Luo Cheng dan Lin Xiao secara bersamaan meraung keras. Dalam sekejap, keduanya berjalan maju, Yuan Power yang kuat meledak nyaris bersamaan ke arah Xie Qian dan para prajuritnya. Dua praktisi tingkat akhir Heavenly Yuan, Xie Qian dan yang lain menatap terkejut ke arah Lin Xiao. Mereka tidak pernah menyangka jika belakangan ini, Lin Xiao berhasil berkembang dan naik ke tingkat akhir Heavenly Yuan. Haha, itu cuma tingkat akhir Heavenly Yuan, kenapa terkejut? Saat Xie Qian dan yang lain terkesiap, sesosok pria berjubah kuning melayang di depan Lin Xiao dan Luo Cheng. Nada santainya menenangkan Xie Qian dan prajuritnya. Serahkan dua orang ini padaku, kalian cepat singkirkan yang lain. Gu Ying tersenyum ke arah Lin Xiao dan Luo Cheng sebelum menengok dan memerintahkan Xie Qian.
Haha, kalau begitu kami serahkan padamu, guru besar Gu. Xie Qian tersenyum. Pria itu tertawa licik ke arah Lin Xiao sebelum memimpin prajuritnya pergi. Menyaksikan Xie Qian dan prajuritnya bermaksud menghindarinya, Lin Xiao dan Luo Cheng mendengus. Mereka bertukar pandangan, dan dalam sekejap, keduanya menerjang ke arah Xie Qian. Sering. Namun, saat keduanya bersiap menyerang, tiba-tiba dari sudut mata mereka, terlihat sebuah kekuatan besar ditujukan ke arah mereka. Serangan dari sudut yang rumit itu membuat keduanya mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhasil menghindari serangan. Gu Ying menyilangkan tangan di depan dada. Dua pisau berputar-putar di sekitar tubuhnya seperti sepasang ular, sementara kakinya melayang 1 cm di atas lantai. Energi yang kuat dan tak berwujud menyelimuti tubuhnya. Hal itu menyebabkan Lin Xiao dan Luo Cheng merasa tekanan yang sangat besar. Aku khawatir orang kampung seperti kalian tidak pernah melihat kekuatan Master Simbol. Kalau begitu, hari ini akan kuperlihatkan pada kalian berdua. Gu Ying melihat ke arah Lin Xiao dan Luo Cheng, matanya memancarkan sorot mengejek. Pria itu mengayunkan telunjuk, kemudian dua pisau yang mengitari tubuhnya segera berubah menjadi cahaya putih dan melesat kencang ke arah Lin Xiao dan Luo Cheng. Awas, kecepatan pisau itu sangat tinggi. Bahkan Lin Xiao dan Luo Cheng hanya bisa melihat sekilas sebelum merasakan aura dingin mengarah pada mereka. Dalam sekejap, keduanya buru-buru menghindar. Dang! Saat melihat dua orang itu menghindar, Gu Ying tertawa acuh. Mental energinya lantas bergelombang dan menyebar, menghantam keras ke tubuh Lin Xiao dan Luo Cheng. Dalam sekejap, mereka berdua menjadi sedikit linglung dan pergerakannya melambat. Nguung! Ketika mereka berdua masih linglung, pisau tajam itu melesat kembali ke arah mereka. Kemudian, saat keduanya tersadar, ujung pisaunya hanya berjarak 1 cm dari tenggorokan mereka, siap untuk menembus. Membosankan sekali, Gu Ying tersenyum melihat ekspresi kebingungan dua orang itu. Ujung jarinya digoyangkan, kedua pisau itu bersiap menembus tenggorokan mereka. Tring! Saat pisau itu nyaris menembus tenggorokan Lin Xiao dan Luo Cheng, tiba-tiba dua bayangan hitam melesat dan menabrak ujung pisau, sehingga dua pisau itu terpental. Perkembangan tak terduga itu membuat Gu Ying, Lin Xiao, dan Luo Cheng terkejut. Setelah menengok, mereka melihat dua bayangan hitam berputar di udara sebelum terbang ke belakang mereka. Ketiga orang itu mengikuti jalur terbang bayangan hitam tersebut. Lantas mereka melihat seorang pemuda berdiri di belakang dengan santai. Saat ini, beberapa bayangan hitam mengitari tubuhnya perlahan. Donger! Menyadari siapa orang itu, Lin Xiao berteriak. Ekspresi terkejut memenuhi wajahnya. Melihat ekspresi Lin Xiao, Lin Dong merasa sedikit menciut. Bagaimanapun, dia tidak ingin menunjukkan diri. Tapi, karena keluarga Lei berhasil mendapatkan bantuan dari Master Simbol, dia terpaksa menampakkan diri. Mata Lin Dong terpaku pada Gu Ying, yang masih sedikit terkejut. Kilat dingin melintas di matanya. Cara Gu Ying memang sangat kejam, jelas terlihat bahwa dia ingin membunuh Lin Xiao dan Luo Cheng. Pemuda itu mengangkat tangannya dan menunjuk Gu Ying sebelum berkata pelan, "Ayah, serahkan dia padaku."